Anak kameran Kun. Kun nyala Kun. Siapa Dik? Nggak tahu bang ini bang. Assalamualaikum. Yalah, kelihatannya lagi terluka bang. Hah? Kelihatannya lagi terluka loh. Mohon maaf. Apakah jenengan bagian dari perguruan Ragorop itu? Ya, saya ada sesuatu hal yang ingin saya tanyakan di perguruan Ragorop itu. Apakah si Tuan Sarim ada di dalam? Ya, saya bantu. Bang, saya raga bang. Ayo. Bismillah. Assalamualaikum, Tuan. Salam. Apa yang sebenarnya terjadi terhadap Tuan? Kenapa Tuan kesakitan seperti itu dan tergeletak di sini? Kalian siapa? Saya adalah pihak keluarga dari Dewi Lanjarsari. Saya datang ingin mencari pendiri perguruan Ragorop itu, si Tuan Sarim. Apakah Tuan Sarim berada di dalam? Saya ingin berbicara dan berbincang-bincang dengannya. Seperti ini. Perkenalkan, saya Blengor, sahabat dari Tuan Sarim. Saya memang sudah dipesan untuk menunggu di sini karena menurut Tuan Sarim akan ada makhluk yang datang ke sini, bagian dari keluarga Ratu Lanjarsari. Tapi sebelum kalian datang, ada makhluk datang ke sini, mengaku bagian dari keluarga Ratu Lanjarsari, mengatasnamakan dia adalah saudaranya. Tiba-tiba datang ke sini, tidak banyak bicara, namun dia langsung menghantam saya dan memukul saya sampai saya tersungkur di sana. Apakah itu salah satu bagian prajurit dari kerajaan Dewi Lanjarsari? Saya tidak tahu. Makhluk itu datang secara tiba-tiba dengan mengucapkan dan meneriakkan, Sarim, Sarim keluar, Sarim keluar. Karena saya yang ditugaskan untuk menjaga di sini, saya menyambutnya dengan baik. Tidak lama, dia mengucapkan dengan kata-kata kasar, langsung dia mengepalkan tangannya, langsung memukul saya. Apakah kau mengetahui namanya siapa? Saya tidak sempat bertanya namanya siapa. Tapi dia mengaku, dia mengatakan dia keluarga dari Lanjarsari. Bukan anaknya. Apa kau mengenal anak dari Dewi Lanjarsari? Saya tidak tahu. Ciri-cirinya seperti apa? Yang menyerang saya, Ya. dia berbadan kekar, berambut tidak terlalu panjang. Tidak muda. Sudah tua. Ya, dia sudah berumur, sudah tua. Jalannya sedikit bungkuk. Tapi walaupun dia tua, tenaganya saya akui luar biasa. Saya yakin dia adalah panglima ataupun pendekar. Hampir saja kuping saya dipotong dengan senjatanya. Kucang yang ada di Astagfirullahaladzim. yang dibawa
oleh makhluk itu. Hampir saja kuping saya. Yang Martaji, Gun. Ya Allah, yang Martaji. Katanya sudah nggak peduli. Ya, saya mengenal makhluk yang kau sebutkan itu. Siapa dia? Apakah dia benar-benar bagian dari Ratu Lanjarsari? Ya, dia adalah salah satu bagian dari pihak Ratu Lanjarsari. Dia juga saudara saya. Lalu di mana dia sekarang? Siapa? Yang menyerang Tuan Blengor. Karena makhluk itu mendesak saya. Ingin tahu keberadaan dari Tuan Sarim ada di mana. Jujur saja, saya menunjukkan tempat yang salah. Kenapa saya menunjukkan tempat yang salah? Ini yang saya takutkan. Dengan adanya Tuan Sarim datang dan menemui Ratu. Tentunya Tuan Sarim sudah memikirkan banyak hal. Mengenai pasti ada yang tidak terima ataupun berpikiran buruk mengenai Tuan Sarim membawa si Ratu Lanjarsari. Dengan adanya saya menunjukkan tempat yang salah agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sebenarnya saya tahu tempat di mana Tuan Sarim membawa ataupun bertemu dengan Ratu Lanjarsari. Tapi saya tidak berani mengatakan tempat yang sesungguhnya ada di mana. Apa alasannya? Alasannya karena Tuan Sarim tidak mau adanya pertemuan itu diganggu oleh makhluk lain, apalagi kejadian waktu anak dari Ratu Lanjarsari katanya datang ke sini dengan keadaan yang marah. Yang ditakutkan oleh Tuan Sarim, keributan ataupun menyerang dengan secara brutal. Tapi apakah yang dilakukan oleh Sarim itu menurutmu benar? Saya rasa yang dilakukan itu salah juga. Dia juga Dan Sarim juga wajar jika mendapatkan hal-hal seperti itu ataupun pertarungan seperti itu, karena Tuan Sarim juga membawa Dewi Lanjarsari pergi tanpa berpamitan. Seperti ini, saya akan ceritakan terlebih dahulu. Yang lebih tahu mengenai antara Tuan Sarim dan Ratu Lanjarsari, mereka berdua. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kita hanya bisa menonton, tidak tahu kejadian ataupun perselisihan antara Ratu Lanjarsari bersama Tuan Sarim. Iya kan? Ya. Tuan Sarim berpesan, tolong jaga di sini. Jangan ada yang mengganggu. Saya akan menemui dengan Ratu Lanjarsari itu, menceritakan dan akan meminta maaf secara baik-baik. Tidak mau berbuat yang mungkin saja yang dipikirkan dari keluarga Ratu Lanjarsari adanya Tuan Sarim membawa si Ratu itu berpikiran buruk. Tapi Tuan Sarim itu benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini secara benar-benar damai dan dingin. Ya, saya tahu itu adalah keputusan yang baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan damai. Cuma permasalahannya di sini, si Tuan Sarim itu pergi membawa Dewi Lanjarsari sejak pagi hingga detik ini. Mau bagaimanapun pihak keluarga yang mengetahui latar belakang Tuan Sarim yang dimana sudah memiliki istri, yang dimana sudah menipu Dewi Lanjarsari, mengaku dirinya bujang padahal dia memiliki istri dan anak. Bukankah wajar pihak keluarga Dewi Lanjarsari, entah itu anaknya ataupun pamannya, keluarganya itu mencemaskan? Seperti ini yang perlu digarisbawahi. Ratu Lanjarsari, saya yakin beliau adalah makhluk yang cerdas. Bukan seperti makhluk-makhluk biasa. Tidak mungkin Ratu Lanjarsari mengambil keputusan ataupun bepergian secara cuma-cuma ataupun bepergian yang memang benar-benar mengandung resiko terhadapnya. Setelah Tuan Sarim
menjemput Ratu Lanjarsari, saya sudah paham. Keluarnya atau perginya itu memang benar-benar Ratu Lanjarsari pun ingin pergi dan menyelesaikan masalah antara Tuan Sarim dan Ratu Lanjarsari. Itu yang perlu digarisbawahi. Bukan semena-mena Tuan Sarim itu membawa ataupun menyeret. Itu yang harus digarisbawahi dan dipahami. Tidak mungkin seorang ratu itu berbuat ceroboh. Apalagi ketika beresiko terhadap dirinya. Ya, yang namanya posisi lagi suka dan lagi sakit hati. Bisa saja dengan diiming-imingi kata-kata yang dibalut dengan manis, ingin menyelesaikan sebuah masalah, ingin berbicara secara baik-baik, bisa saja memang bisa. Cuma di sini yang menjadi masalahnya, jika memang perbincangan itu terjadi, waktunya itu sudah sangat lama. Itu terjadi dari pagi hingga pagi lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa sebenarnya tujuan dari Tuan Sarim? Mungkin akan lebih baiknya jika semua masalah ini itu dibicarakan dengan pihak keluarga ataupun istri dari Tuan Sarim. Seperti ini, mohon maaf Tuan. Saya sudah mengenal lama Tuan Sarim. Saya benar-benar sudah bersahabat lama dengan Tuan Sarim. Saya jamin dan saya pastikan Tuan Sarim tidak mungkin berbuat seenaknya terhadap, apalagi itu adalah kerajaan. Saya lebih paham. Saya pun sudah mengatakan kepada Tuan Sarim, silahkan kau menyelesaikan masalah. Tapi jika kau menyelesaikan masalah, itu akan berimbas nantinya terhadap perguruan ini. Saya sudah tidak mau lagi bersahabat denganmu. Saya sudah katakan itu. Dan Tuan Sarim berjanji. Adanya saya mengambil keputusan dan berbicara dengan Ratu Lanjarsari, ini adalah yang terbaik. Agar tidak berimbas kepada perguruan. Jujur saja, perguruan ini dibangun dari nol. Dari kecil. Tuan Sarim tidak mau adanya permasalahan ini tembus ke dalam perguruan. Apalagi terhadap istrinya. Karena biar bagaimanapun, yang namanya permasalahan sudah masuk ke dalam keluarga, tentunya berpengaruh dengan perguruan yang ada di dalam. Sedangkan banyak sekali dari para murid-murid yang mengandalkan ilmu kanuragan yang ada di sini. Ya, bukankah itu bisa dikatakan imbas jika kita melakukan sebuah sesuatu? Ya, kita harus siap resikonya apa saja. Memang seperti itu. Ketika melakukan sesuatu tentunya harus memikirkan resiko-resikonya. Tapi yang namanya permasalahan itu tidak semuanya harus orang yang di belakang kita itu harus tahu. Selagi kita bisa menyelesaikan di luar untuk kebaikan, itu sah-sah saja. Ya, memang mungkin sah-sah saja. Tapi di sisi lain, Tuan Sarim sendiri sudah menyakiti hati seorang istrinya. Dan juga sekarang menyakiti hati pacarnya, Dewi Lanjarsari. Adanya Tuan Sarim bertanggung jawab menyelesaikan masalah ini, tentunya tidak mau sakit hati dari Ratu Lanjarsari berkelanjutan. Tapi kan di sini, mungkin saja dengan pertemuan ini Dewi Lanjarsari sudah tidak sakit hati lagi. Tapi untuk melanjutkan hubungan itu, saya jamin pihak keluarga tidak akan bisa menerimanya. Itulah. Jika mungkin bisa menerima, jika memang sang istrinya bicara secara langsung datang ke kerajaan. Kenapa saya mengatakan ini harus diselesaikan di luar? Itu karena Tuan Sarim sudah mengambil keputusan. Tidak mau melanjutkan keniatan yang tadinya memang Tuan Sarim itu benar-benar ego untuk mempersunting si Dewi Lanjarsari. Ya, seperti ini saja. Keberadaan Dewi Lanjarsari dan Tuan Sarim itu ada di mana? Mohon maaf Tuan. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya tidak mau menunjukkan keberadaan yang sebenarnya. Alasannya apa? Pesan dari Tuan Sarim seperti itu. Seperti ini, saya berjanji tidak akan adanya sebuah kekerasan terhadap Tuan Sarim. Apalagi permasalahan ini sampai tembus ke dalam
keluarganya. Saya berjanji. Cuma di sini permasalahannya pihak keluarga dari Dewi Lanjarsari sudah begitu cemas, sudah begitu khawatir. Karena mereka juga mengetahui Dewi Lanjarsari itu pergi dengan siapa. Mereka mengira putra Dewi Lanjarsari itu diculik oleh Tuan Sarim. Saya tidak bisa menahan jika nantinya seluruh pasukan itu dikerahkan oleh anaknya untuk menyerang perguruan. Mungkin alangkah lebih baiknya jika kamu tidak mau menunjukkan. Seperti ini. Kami pun sebagai keluarga dari bagian dari Ragoropitu ini sadar diri. Mengukur kemampuan kami tidak mungkin akan berselisih dengan kerajaan yang begitu mewahnya, begitu besarnya. Yang di dalamnya adalah banyak sekali prajurit-prajurit. Dengan adanya seperti ini, kami memang benar-benar sadar diri. Dengan adanya menyelesaikan masalah secara cepat ini, apakah itu bukan jalan keluar dan memang kami adalah perguruan yang kecil? Ya, saya mungkin paham dan maksud tujuan dari Tuan Sarim dan jenengan. Cuma permasalahannya di sini ya, pemikiran dari pihak keluarga ataupun kerajaan, terutama putranya, itu memiliki pemikiran buruk bahwasanya ibundanya itu diculik oleh Tuan Sarim. Karena sejak pagi hingga detik ini, beliau, bunda atau si Dewi Lanjarsari belum pulang. Tunggu dulu, kenapa mengatakan diculik? Nah, Yang namanya diculik, yang pertama, pasti ada unsur pemaksaan. Di situ ada pemaksaan atau tidak? Apakah sudah mencari informasi itu? nah maka Di dari situ itu, menurut saya kesalahpahaman. maka dari itu kesalahpahaman ini harus diselesaikan. Memang dari pihak kerajaan itu ada salah satu yang melihat, salah satu prajuritnya itu melihat dan mengatakan Tuan Ratu Lanjarsari dibawa oleh Primal Bagus Gunjono. Nah, karena pada saat itu Damar dalam kondisi yang marah, emosi, Damar itu mengira, berpikiran bahwasanya Dewi Lanjarsari itu diculik. Apakah itu menyalahkan Damar? Tidak. Ya, Itu wajar-wajar saja. Wajar. Sebagai seorang anak ya. khawatir mengenai keadaan bundanya. Dan jika ini terus-terusan terjadi, saya juga tidak menutup kemungkinan bahwasanya kerajaan dari Dewi Lanjarsari yang dipimpin oleh putranya, si Damar, akan mengerahkan pasukan untuk menyerangnya. Maka dari itu, alangkah lebih baiknya beritahu keberadaan Tuan Sarim dan juga Dewi Lanjarsari, atau jenengan datang ke sana untuk mengatakan suruh pulang Dewi Lanjarsari atau bawa ke sini. Saya kira pilihan yang kedua yang lebih bagus. Lebih baik kalian tunggu di sini. Saya akan menemui Tuan Sarim, menceritakan apa yang kau tadi sebutkan. Seperti itu saja. Saya tidak mau menunjukkan tempatnya karena itu adalah pesan dari Tuan Sarim. Ya, jika memang seperti itu, saya tunggu di sini. Baiklah. Dan saya mohon dengan sangat, saya sengaja membentengi ini karena memang demi kebaikan. Alasan kenapa Tuan Sarim membenteng ini, nanti kau bisa tanyakan kepada dia saja. Alasan kenapa permasalahan ini tidak boleh dibawa ke dalam. Ya, Ya sudah, kalian tunggu di sini, saya akan memanggilnya. janji ya. Jika kamu kabur, saya akan hancurkan benteng ini dan saya akan masuk ke dalam perguruan. Jangankan untuk menghancurkan, kepala saya dipenggal juga tidak apa-apa. Saya berjanji. Kalau bisa, bawa juga Dewi Lanjarsari ke sini. Kalau memang Dewi Lanjarsari tidak mau ke sini, suruh pulang ke kerajaan. Ya apapun yang terjadi nanti setelah saya melaporkan ini semua. Kau ingat-ingat saya. Lengor. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Gimana ya? Saya juga tidak bisa membenarkan apa keputusan dari si Tuan Sarim. Saya juga tidak bisa menyalahkan apa yang menjadi keputusan Tuan Sarim. Yang jelas salah ya salah gitu toh sih sebenarnya.
Lah terus dewek kon ngapain nggih? Intinya bagian dari kerajaan, dari perguruan Ragoropi itu sedang mendatangi tempat di mana Godok bae langsung apa? kita tidak boleh, Bang. Kita juga tidak boleh semena-mena melakukan itu. Ini semua juga sudah direncanakan mungkin oleh Tuan Sarim. Entah itu baik, entah itu buruk. Kita juga jangan semena-mena seperti itulah. Nggak boleh kita merusak dan mengganggu maksudnya rumah kan tangga orang lain. Kemarin kan sudah mengatakan seperti itu, masih aja bertindak seperti ini kok. Kayak gitu. Yang jelas dari apa yang informasi yang dikatakan, tujuan dari Tuan Sarim pergi bersama Dewi Lanjarsari itu ada itikat baik, ingin berbicara secara baik-baik. Mungkin membicarakannya seperti ini. Ya, saya mengaku, mungkin ya, poin utamanya saya mengaku, saya minta maaf, namun tolong rahasiakan ini terhadap keluarganya. Mungkin itu poin besarnya, mungkin. Terus dia kan Nunggu. Kita nunggu dulu lah, kan. Kacanya di, kan. Kun, sebenarnya aman, Kun. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarim, di mana Dewi Lanjarsari? Tenang terlebih dahulu. Silakan duduk. Sudah kuduga kalian akan datang ke sini. Seperti ini, Lanjarsari sudah pulang ke kerajaannya. Benar, apa yang kau katakan? Saya berani bersumpah. Memang, dengan adanya saya mengambil tindakan seperti ini, pasti akan bermunculan pemikiran-pemikiran yang mungkin sangat liar. Saya akan berbuat senaknya kepada Lanjarsari. Dan saya juga sudah memikirkan anaknya pasti cemas, marah. Maka dari itu, saya mengutus sahabat saya, si Blengor itu, suruh menunggu ke sini. Dan saya mendapatkan laporan, ternyata si Blengor sedikit terluka. Iya, Blengor diajar oleh sahabat kami. Ya. Tapi tidak apa-apa. Katanya pemukulan itu sudah menjadi risikonya. Seperti ini. Saya menjemput Lanjarsari untuk menyelesaikan permasalahan ini sebenarnya. Sebenarnya apa tujuannya sih? Bukankah permasalahan itu sudah selesai ketika kita bicarakan di sini? Dewi Lanjarsari sudah tidak mau bersamamu, putranya sudah tidak menyetujui hubunganmu. Nah, memang waktu pertemuan kita, waktu itu di pagi hari, menurut kalian sudah selesai. Tapi jujur saja, di hati saya masih mengganjal. Karena sepulang Lanjarsari dari sini, saya yakin Lanjarsari membawa kekecewaan, sakit hati, dan yang lainnya. Dengan adanya itu saya memikirkan, ketika itu dibiarkan, nantinya pasti berimbas yang buruk. Terutama terhadap perguruan dari Ragoropi itu ini. Setelah itu saya merenung dan berpikir, ini tidak bisa dibiarkan. Dan saya akan menyelesaikan. Yang pertama, saya akan meminta maaf terhadap Lanjarsari. Tapi tidak mungkin saya mengobrol atau berbincang-bincang di kerajaan Lanjarsari. Ketika saya berbicara di sana, tentunya terutama putranya, karena sudah mengecap saya adalah pria hidung belang, tentunya saya tidak leluasa untuk berbincang terhadap Lanjarsari. Pastikan seperti itu. Ya. Di situ saya berbicara baik-baik, mengajak Dewi Lanjarsari ke suatu tempat. Setelah saya sampai ke tempat yang saya sudah siapkan, di situ saya benar-benar bercerita mengenai permasalahan ini. Yang keputusannya adalah saya sudah
putus atau sudah menyudahi hubungan ini. Ya, itu adalah keputusan yang terbaik Ya. saat ini. Saya benar-benar meminta maaf kepada Dewi Lanjarsari. Saya sudah menceritakan semuanya. Lanjarsari pun sama. Dia mengungkapkan memang dia sayang terhadapku, saya pun sayang terhadap Dewi Lanjarsari. Tapi dengan adanya seperti ini, kami berdua memutuskan menyudahi hubungan ini demi kebaikan bersama. Seperti itu. Ya, yang menjadi heran dan yang menjadi kekhawatiran, perbincangan itu kan tidak membutuhkan waktu yang begitu lama. Ya menurut kalian? Tapi ini itu terjadi dari pagi hingga ini sampai mau pagi lagi. Apa saja? Apakah di situ ada sebuah perdebatan yang keras? Apakah di situ ada eyel-eyelan apa? Kan seperti itu. Seperti ini. Yang namanya perasaan. Tentunya, apalagi ini tentang cinta. Kau tahu sendiri, yang namanya perempuan, dia selalu dengan hati. Apapun dengan perasaan. Ketika diputuskan secara tiba-tiba, tentunya sakit hati itu akan merundung kepadanya. Kan seperti itu. Di situ saya harus mendengarkan curhatan ataupun kekecewaan dari si Lanjarsari. Kenapa sampai satu hari, bahkan sampai malam, dia menceritakan kenangan-kenangan dari pertama kali kita bertemu. Sebenarnya Dewi Lanjarsari pun tidak mau berpisah denganku. Saya pun sama. Sampai akhirnya kita menimang-nimang dan kita sudah sepakat benar-benar menyudahi hubungan ini. Tunggu dulu, sebelum melanjutkan ceritanya, saya akan menghubungi pihak kerajaan dari Dewi Lanjarsari dulu, memastikan apakah Dewi Lanjarsari benar-benar sudah pulang atau hanya cerita karanganmu saja. Silahkan. Saya tidak mungkin, Damar, tidak mungkin berbohong. apakah Dewi Lanjarsari sudah kembali? Baiklah. Ya, saya hanya bisa membantu seperti itu. Silakan berbicara dengan bundamu. Apa saja yang terjadi. Jika memang ada sesuatu hal kejanggalan yang menyakiti bundamu, kau bisa sampaikan itu kepada saya. Baik. Bagaimana? Ya, ucapanmu bisa saya terima. Dewi Lanjarsari sudah kembali ke kerajaan. Ya memang seperti itu. Ya, kami juga. Yang jelas seperti ini. Permasalahan ini, hubungan ini, benar-benar sudah selesai. Saling menerima dan saling ingin menenangkan hati masing-masing. Dan di antara kami tidak ada dendam, tidak ada kekecewaan satu sama lain. Karena ini adalah keputusan bersama. Ya, jika memang itu sudah diputuskan, itu adalah sesuatu hal yang baik. Tidak ada rasa dendam dari kedua belah pihak. Itu juga menurut saya hal yang paling baik. Ya. Mau bagaimanapun, ini semua adalah kesalahan yang dilakukan oleh jenengan. Kamu sudah memiliki istri, anak, dan keluarga. Tunggu. Ya. Dari pertemuan pertama pun, kalian mengatakan saya sudah berkeluarga, sudah beristri. Apalagi saya adalah pendiri dari perguruan ini. Seperti ini. Kita sama-sama lelaki. Tidak usah munafik. Kita sudah bekerja keras.
kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Rok, Boleh. Ketika yang namanya pria sudah mendapatkan semuanya, kadang berpikir, badan ini dikasih bonus apa? Tentunya yang namanya laki-laki normal. Yang ada di belakang kita sudah tercukupi. Dari nafkah, dari apa yang dia inginkan, semuanya sudah tercukupi. Terkadang kita tidak memikirkan kita sendiri. Yang namanya laki-laki normal, tentunya ingin mendapatkan hal yang berbeda. Saya ibaratkan seperti makanan. Setiap hari kita selalu memakan makanan itu terus. Tentunya terkadang kita merasa bosan. Kita ingin mencoba makanan yang lainnya. Kan seperti itu. itu sih karena kamunya saja yang Tidak, suka gonta-ganti wanita. bukan. Jujur saja. Saya sangat sulit untuk jatuh cinta. Terus terang. Kenapa kalau sulit jatuh cinta, kenapa menikah dengan istrinya? Saya tidak sombong. Saya bisa mendapatkan wanita dimanapun ketika saya mau. Tapi itu semua hanya nafsu, bukan karena cinta. Saya bertemu dengan istri saya, itu pun saya melewati beberapa wanita sampai akhirnya saya menemukan perasaan ini jatuh kepada istri saya. Begitu.